Salam luar biasa, dahsyat. Halo, selamat datang kembali di channel Analisa bersama dengan saya, Rizal. Jika kamu menyempatkan melihat waktu untuk menonton video ini, artinya kamu adalah tipe orang yang peduli dengan keuangan kamu sendiri dan keuangan keluarga kamu. Kamu mungkin sering mendengar tentang berita ekonomi di televisi yang penuh dengan angka yang rumit, dan kamu mungkin saja bertanya-tanya, apa hubungannya semua ini dengan saldo yang ada di rekening kamu? Hari ini, saya akan menunjukkan sebuah data yang sangat spesifik. Data ini bukan sekedar laporan, melainkan peta perpindahan uang di negara kita. Kita akan membedah angka resmi dari Neraca Pembayaran Indonesia atau NPI. Beberapa orang mungkin mengira bahwa laporan ekonomi hanyalah deretan angka yang membosankan. Namun, jika kamu tahu cara untuk membacanya, laporan ini menunjukkan secara persis sektor usaha mana yang sedang mendatangkan uang dan sektor usaha mana yang mungkin mulai ditinggalkan. Mari kita langsung mulai masuk ke dalam pembahasannya. Judul yang akan kita bahas hari ini adalah tinjauan kinerja ekspor dan neraca pembayaran, spesifik pada transisi struktural antara tahun 2024 dan 2025. Laporan ini menyajikan hasil analisa mengenai sektor real dominasi mitra dagang kita, serta dinamika pergeseran arus modal. Banyak pihak menganggap bahwa setiap tahun pergantian ini sebagai periode yang sulit. Namun, jika kamu perhatikan dengan lebih seksama, ini bukanlah sebuah kesulitan. Ini adalah sebuah transisi struktural. Transisi berarti ada sesuatu yang sedang bekerja dan itu mulai tergantikan agar sesuatu yang baru dan lebih bernilai itu bisa dimulai. Mari kita lihat apa yang sebenarnya sedang diakhiri. Mari kita perhatikan angka-angka yang ada di sini. Ini adalah sektor komoditas tradisional kita. Kamu bisa melihat bahwa angka ekspor bahan bakar turun drastis sebesar minus 25,7%. Ekspor biji mineral juga mencatat penurunan yang sangat besar, yaitu minus 29,6%. Dan secara keseluruhan, sektor ini turun sebesar minus 15,3%. Penurunan ini terjadi karena adanya harga komoditas di pasar modal yang sangat mudah berubah-ubah dan pada akhirnya menekan angka ekspor bahan mentah kita. Ketika orang awam melihat angka minus 29% pada biji mineral, reaksi pertama mereka adalah panik. Mereka menyimpulkan bahwa pendapatan negara sedang terancam. Tetapi, mari kita pikirkan tujuan dari jangka panjang angka penurunan ini. Jika negara kita terus-menerus menjual sumber daya alam dalam bentuk mentah, kita akan selalu bergantung pada harga yang ditentukan oleh pembeli yang ada di luar negeri. Angka penurunan ini sebenarnya adalah konsekuensi yang logis dari sebuah keputusan besar. Kita mulai berhenti menjual barang dengan harga murah. Kita menahan bahan mentah itu di dalam negeri. Untuk apa? Nanti akan kita bahas. Sekarang, mari kita lihat kepada siapa kita menjual barang-barang kita ini. Ini adalah data pangsa pasar ekspor kita di tahun 2025. Perhatikan bagian yang paling besar. Tiongkok menguasai 41,5% dari total ekspor kita. Angka ini ternyata meningkat dibandingkan tahun 2024 yang hanya sebesar 36,3%. Sebagai perbandingan yang sangat jauh, Jepang hanya mengambil 6,9% dan Amerika Serikat hanya 4,8%. Bagaimana kamu tahu bahwa sebuah strategi keuangan itu berisiko?
Caranya adalah dengan melihat seberapa besar kamu bergantung pada sumber pendapatan. Fakta bahwa Tiongkok diproyeksikan memegang 41,5% dari pangsa pasar kita di tahun 2025, itu menciptakan risiko eksposur yang sangat tinggi terhadap fluktuasi ekonomi di satu negara tersebut. Jika ekonomi mereka melambat, barang kita tidak akan ada yang membeli. Ini bukan opini, ini adalah hitungan matematika dasar. Negara kita harus segera mencari pembeli yang baru. Kita sudah melihat bagian yang turun. Sekarang, kita perhatikan bagian yang sedang naik dan sangat kuat. Di tengah harga komoditas mentah yang jatuh, sektor produk manufaktur justru mencatat angka pertumbuhan 2 digit. Lihat angka ini. Ekspor bahan kimia naik tajam sebesar 24,2%. Ekspor mesin dan alat-alat transportasi naik 18,2%. Secara keseluruhan, total produk manufaktur kita tumbuh sebesar 11,22%. Jika kamu hanya fokus pada bahan mentah yang turun tadi, maka kamu akan merasa pesimis. Tetapi, ketika kita memperluas pandangan kita ke seluruh aktivitas ekonomi real, kita melihat fakta bahwa pabrik-pabrik pengolahan di negara ini sedang bekerja lebih keras untuk memproduksi mesin dan bahan kimia yang membutuhkan tenaga kerja ahli, membutuhkan teknologi, dan harga jual yang jauh lebih tinggi. Ini adalah bagian favorit saya dari seluruh laporan ini. Ini adalah jawaban dari pertanyaan kita tadi. Mengapa ekspor biji mineral mentah kita turun hingga minus 29,6%? Jawabannya ada di sini. Karena ekspor logam tidak mengandung besi. Di sini, produk sudah berbentuk produk olahan dan justru mengalami lonjakan yang sangat tinggi sebesar 46,9%. Ini adalah bukti nyata bahwa transformasi dari sekedar mengekspor biji mineral mentah menjadi mengekspor logam olahan ternyata berhasil mencatat pertumbuhan yang masif. Banyak ahli ekonomi masa lalu yang mengatakan bahwa negara berkembang tidak bisa menghentikan ekspor bahan mentahnya karena butuh uang cepat. Bukti di sini ini membantah hal tersebut. Penurunan ekspor bahan mentah ternyata langsung tergantikan oleh pertumbuhan nilai tambah dari bahan yang sudah diolah. Uang yang masuk ke negara kita tetap ada, namun sekarang berasal dari produk dengan kualitas yang jauh lebih tinggi. Mari kita bicarakan tentang pergerakan modal. Di sini ditunjukkan dengan sangat jelas bahwa sentimen dari pasar investor asing memiliki korelasi yang sangat erat dengan pergerakan indeks harga saham gabungan atau IHSG kita. Saat investor luar negeri merasa yakin dengan transformasi industri, mereka membawa uang mereka masuk dan indeks harga saham itu merespon hal tersebut. Lalu pertanyaannya, bagaimana dengan utang luar negeri pemerintah? Kita di sini mengenal profit pinjaman sektor publik. Data menunjukkan bahwa secara neto, pinjaman publik ini mencatat defisit. Ini berarti ada pergerakan antara jumlah penarik pinjaman baru dengan pembayar hutang yang sudah ada. Sama seperti kamu mengelola keuangan rumah tangga kamu. Ketika melihat saldo ini dan mengecek berapa pemasukan yang murni dari bisnis kamu dan berapa kewajiban yang harus kamu lunasi. Negara pun melakukan catatannya persis sama. Angka defisit pada pinjaman neto itu adalah data faktual yang menunjukkan bahwa negara sedang mengatur ulang posisi utang luar negerinya. Pertanyaannya, apa strategi untuk tahun 2025? Di sini menunjukkan 3 hal spesifik. Pertama, diversifikasi pasar. Negara berencana mengurangi ketergantungan yang lebih dari 40% pada Tiongkok dengan cara memperkuat penjualan kepada pasar lain seperti
India, dan Vietnam. Kedua, akselerasi industrialisasi dengan memanfaatkan lonjakan impor barang modal sebesar 24,4% untuk menambah kapasitas produksi dalam negeri. Dan ketiga, hilirisasi berkelanjutan, di mana fokus dialihkan pada ekspor logam tidak mengandung besi untuk mengimbangi harga bahan bakar yang mudah berubah. Kesimpulannya adalah sektor pertambangan itu berada pada status waspada akibat penurunan 25,7%. Ketergantungan pasar kita berisiko tinggi karena pasar Tiongkok mencapai 41,5%. Namun, sektor manufaktur berstatus positif dengan pertumbuhan mesin sebesar 18,2%. Dan hilirisasi berstatus sangat kuat dengan pertumbuhan logam non-besi sebesar 46,9%. Laporan ini menyimpulkan satu hal yang tegas, bahwa stabilitas eksternal kita di tahun 2025 bergantung sepenuhnya pada seberapa berhasil kita melakukan transisi dari menjual komoditas mentah menjadi mengekspor bahan manufaktur yang memiliki nilai tambah. Perubahan angka di tingkat negara pada akhirnya akan mempengaruhi ketersediaan lapangan kerja, nilai uang yang ada di dompet kamu, dan prospek bisnis yang sedang kamu jalankan. Jika negara beralih ke sektor bernilai tambah, kamu secara pribadi harus juga meningkatkan nilai tambah pada keahlian dan pekerjaan kamu. Pesan saya jelas, jangan hanya membaca berita ekonomi untuk mencari kekhawatiran. Bacalah untuk mencari di mana letak peluangnya. Terima kasih sudah menyimak analisis ini sampai dengan akhir. Pastikan kamu menekan tombol like, share, dan subscribe agar kamu tidak ketinggalan video analisa selanjutnya. Sampai jumpa pada video selanjutnya.